Kita langsung saja ya, kita mulai live kita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang, selamat bergabung Sobat Energi dengan bapak-bapak kita yang kece. Kita sangat spesial karena pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dua geologis kebanggaan Kementerian ESDM. Siapa saja beliau? Dengan ID @kabargeologi. Beliau adalah Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Bapak Eko Budi Lelono, dan dengan IGF Inisiatif Baru itu Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian SDM, Bapak Agung Pribadi. Pak, boleh saya halo? Mungkin dimulai dari Pak Eko dulu untuk Sobat Energi semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat semua ini. Ya, selamat datang di acara ini dan selamat menikmati. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya untuk lebih mengenal Badan Geologi ini, kami persilakan. Insya Allah nanti kami jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya Pak Agung, boleh menyapa Sobat Energi semuanya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Energi semua yang join dengan acara kita pada siang hari ini. Salam sehat selalu, jangan lupa tetap gembira dan optimis. Insya Allah kita sehat semua. Baik, Maria. Apa kabar? Sehat selalu? Oke, sehat Ya, semuanya Pak ya, Agung, Sobat mantap, Energi mantap. sekalian. Dan kita biar nggak tegang nih sama bapak-bapak pejabat di ESDM gitu, kita ngobrolnya kita pantun dulu lah ya Pak. Ya. Ada pantun nih, jalan-jalan ke pantai Kuta, di tengah pasir melihat batu skoria. Yuk mari kita ngabongkar badan geologi satuntas-tuntasnya. Jadi efek kurang pinik Pak, jadi pengennya main ke pantai Kuta gitu ya. Iya. Nanti Dan setelah ini juga belajar sedikit batu skoria itu adalah salah satu jenis batuan beku yang ada di Indonesia. Tapi jangan tanya ya ciri-ciri dan sebagainya, nanti ke Pak Agung atau ke Pak Eko yang lebih tahu. Jadi kita akan langsung saja ke pertanyaan pembuka nih ke Pak Agung terlebih dahulu. Jadi Pak, kita mungkin dari Sobat Energi ini banyak yang belum tahu bagaimana sih sejarahnya dari Kementerian SDM. Padahal kalau ditelisik secara historikal itu justru Badan Geologi inilah cikal bakal dari Kementerian SDM. Nah, apa sih Pak yang melatar belakangi keberadaan Badan Geologi untuk kenapa harus ada di Indonesia dan bagaimana sejarahnya? Boleh diceritakan Bapak? Pak Agung dulu ya. Kak, aku dulu nih. Mohon izin, Pak Kaban. Mangga, sebelum Pak. menjawab pertanyaannya, ini biar sehat, biar santai. Iya. Enggak. Oke, Maria, Pak Kaban izin menyampaikan aja sejarah terkait dengan tim Badan Geologi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tentunya geologi ini menjadi penting, maka juga kemudian pada saat zaman penjajahan Belanda juga ada institusi yang menangani kegiatan kegeologian dan juga pertambangan. Nah, kita langsung aja pada zaman pendudukan Jepang di tahun 43 itu, Jepang juga membuat satu institusi namanya Chitsu Sokaso, itu yang mungkin bahasa Indonesia-nya sih Jawatan Tambang dan Geologi ya. Nah, kemudian pada saat kemerdekaan, Pak Presiden Republik Indonesia pada saat itu, tahun 45 bulan September, memerintahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengambil alih institusi-institusi yang dibawahi oleh Jepang. Salah satunya adalah Jawatan Geologi tadi. Jadi tanggal 28 September itu juga menjadi sejarah buat Kementerian SDM, di mana kita mengambil alih Jawatan Geologi, mungkin di posisinya di Bandung, Museum Geologi. Jadi 28 September itu untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Hari Pertambangan Nasional. Jadi sebagai insan geologi harusnya bangga bahwa cikal bakal dari Kementerian SDM itu salah satunya adalah ada aspek geologi dan tambangnya. Dengan sesuai perjalanannya waktu, Kementerian SDM berubah nama mulai dari awal di bawah
Menteri Perindustrian, ada Hilir dan Hulu, terus kemudian juga terakhir kemarin kita berubah menjadi nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mungkin sejarahnya begitu, jadi untuk teman-teman yang backgroundnya geologi menjadi cukup membanggakan lah bahwa Badan Geologi dalam hal ini Museum Geologi pada sejarahnya 28 September 1945 itu menjadi cikal bakal dan ditetapkan menjadi Hari Pertambangan dan Energi. Jadi kita bangga dengan geologi. Jadi itu sejarahnya untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mbak Dia. Iya, kalau Sobat Energi belum tahu kantornya di mana, ada di Bandung di belakang Museum Geologi. Kalau kita biasanya tahunya Museum Geologinya ya Pak ya, tapi pada nggak tahu kalau di situ sebenarnya otaknya itu ya Badan Geologi gitu loh. Gitu. Ya, Jadi betul. Selanjutnya Pak, apa saja sih yang kemudian ditelaah oleh Badan Geologi ini? Apalagi mengingat kalau kita beberapa bulan terakhir ini juga sering ada bencana alam yang terjadi di Indonesia gitu. Menurut Bapak Agung nih, apa sih Pak yang sebenarnya terjadi kalau ditinjau dari aspek geologi? Kenapa Indonesia 2 bulan terakhir sering ada bencana, banjir, tanah longsor, dan sebagainya? Ke aku nih, Maria. Iya Pak. Oke, siap. Jadi kondisi geologi ini diperlukan oleh seluruh negara. Bagaimana setiap negara mengetahui kondisi geologinya. Nah, kita tahu dulu setelah Museum Geologi, terus kemudian Jabatan Geologi dan Tambang, teman-teman kita dari Badan Geologi, mungkin sekarang namanya Pusat Survei Geologi, membuat data kegeologian di seluruh wilayah Republik Indonesia, mungkin mulai dari peta geologi, kemudian peta topografi dan segalanya, itu teman-teman dari Badan Geologi lah yang kemudian menyediakan semua data kegeologian ini. Kenapa ini menjadi penting, Mbak? Mungkin kalau kita lihat semua komoditi yang ada terkait geologi, mineral, batu bara, panas bumi, oil and gas, itu dasarnya adalah data awal yang disiapkan dan diselesaikan oleh teman-teman dari Badan Geologi. Nah, kenapa ini menjadi penting, Pak? Mungkin terjadi bencana saat ini banyak ya. Selain bencana geologi ada banjir dan segala macam. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang 26/2007, tata ruang kalau nggak salah ya, ada salah satu pasalnya menyampaikan bahwa untuk penyusunan tata ruang harus mempertimbangkan kondisi geologi. Nah, disinilah kemudian geologi menjadi penting. Kalau pada saat penyusunan tata ruang kita mempertimbangkan kondisi geologi, insya Allah bencana seperti banjir dan yang lain itu bisa kita minimalisir ya, yang mungkin terjadi di Kalimantan sekarang ini saat kondisi banjir, kita bisa mengurangi resikonya karena kita memanfaatkan data geologi untuk penyusunan tata ruangnya. Sebagai contoh misalnya, kalau satu wilayah ternyata sumber daya komoditinya mineral atau batu baranya ternyata potensial, tapi kemudian ditetapkan sebagai wilayah perindustrian, itu kan kurang tepat. Nah, jadi kondisi geologi, keadaan geologi menjadi penting untuk dipertimbangkan. Nah, kemudian terkait dengan bencana yang terjadi akhir-akhir ini, nah tentunya kalau kondisi geologi kita tahu geological settingnya Indonesia memang punya potensi yang cukup besar terkait dengan bencana. Kita di jalur gempa, kita punya 129 gunung api. Nah, untuk detailnya tugas fungsinya nanti Pak Kaban lah yang lebih bisa menjelaskan. Tapi di balik potensi bencana kita juga punya potensi sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, oil and gas yang sangat besar. Nanti Pak Kaban lah yang bisa lebih mengelaborasi. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Ini ada beberapa sambutan. Oh, ada Pak Rudi Sehender juga yang hadir menyimak kita. Selamat siang Pak Rudi. Kemudian juga ada teman-teman. Waduh, Pak malah berbalas sepatu nih dari Bagus. Bagus Tiris. Akses siang-siang. Bapak-bapak kece, selamat siang. Ya. Terus banyak lagi ya teman-teman. Ada yang ingat dulu rencana tata ruang wilayahnya seperti apa kuliahnya, kemudian juga oh ya ada yang menanyakan nanti di IG-nya akan disimpan nggak ya, nanti akan disimpan di KSDM ya. Selamat siang, sukses Bapak Rudi juga, sehat selalu ya Pak. Nah selanjutnya nih kita akan bertanya langsung kepada
Pak Eko Budi Lelono. Beliau adalah Kepala Badan Geologi. Nah, ini ini yang sudah sering kita dengar Pak, Ring of Fire gitu. Kayaknya itu agak ngeri gitu kalau dengernya Ring of Fire Indonesia jadi Ring of Fire gitu. Nah sebenarnya itu bagaimana sih Pak dan bagaimana kita harus menyikapi dari keberadaan Indonesia terhadap Ring of Fire tersebut, boleh dijelaskan Bapak? Baik, terima kasih. Jadi tadi menyambung Pak Agung tadi, jadi seperti disampaikan Pak Agung bahwa Indonesia ini kan posisinya unik ya, terbentuk akibat interaksi dari 3 lempeng utama tadi ya, 3 lempeng besar, ada Australia di sebelah selatan, kemudian ada lempeng Asia ya di utara, kemudian di timur ada lempeng Pasifik. Nah, ketiganya ini saling berinteraksi nih. Yang lempeng Australia di bawah di selatan itu terus bergerak ke utara, demikian juga yang di timur bergerak ke barat gitu ya, sehingga ini membentuk apa negara kita yang sekarang kita tempati ini. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Agung bahwa akibat interaksi lempeng-lempeng ini kita di satu sisi ya ini seperti mata uang nih, seperti koin. Di satu sisi itu kita mendapatkan potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa. Jadi misalnya ada apa namanya cekungan-cekungan sedimen yang menghasilkan minyak dan gas, juga ada batu bara gitu kan. Belum lagi ini ada jalur-jalur metalurgi yang menghasilkan mineral-mineral ya. Kemudian belum lagi panas bumi dan cekungan air tanah dan sebagainya itu ya. Nah itu di satu sisi. Nah di sisi yang lain itu potensi bencana tidak kalah besarnya itu. Nah karena tadi akibat dari tumbukan 3 lempeng tadi ya, 3 lempeng utama tadi sehingga membentuklah apa yang disebut dengan jajaran gunung api itu, mulai dari Sumatera Utara gitu ya, terus ke selatan, terus ke timur ya, di Jawa itu, kemudian terus ke timur lagi ke Indonesia bagian timur. Nah, itulah rentetan gunung ini karena seperti lingkaran ya, lingkaran gunung api gitu ya, karena gunung itu kan diibaratkan sebagai api begitu ya, yang magma yang panas seperti api. Itulah makanya dikatakan sebagai ring of fire. Nah, kalau kita memahami masalah ini ya, kondisi geologi ini, dan ini sebetulnya bagusnya diajarkan mulai dari ini kepada anak-anak sekolah nih, mulai dari SD begitu ya, SD, SMP, SMA diberi pengertian bahwa memang kita ini hidupnya sudah ditakdirkan hidup di Indonesia seperti ini. Jadi tadi Pak Agung sampaikan di satu sisi kita berkah, banyak potensi alam, tapi di sisi lain juga kita ada bencana. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya, memahami ya, kapan sih sebetulnya kayak seperti gunung api nih, kapan nih gunung api itu mau meletus nih kira-kira nih, dan kira-kira lokasi atau radius bahayanya itu sampai berapa. Ya ini yang kita nanti ya, kalau kita tahu ini insya Allah relatif aman nanti kita hidup berdampingan dengan bencana begitu ya. Nah kalau gunung api ini karena sangat urgennya ya, maka pemerintah melalui Kementerian SDM itu membangun pos-pos pengamatan gunung api. Seluruh Indonesia tadi ada 129 gunung api, sekitar kira-kira 70 yang aktif itu kita amati terus 24 jam, sehingga jangan sampai nanti ya ibaratnya ini ya, kita lewat gitu kecolongan meletus, erupsi, kita nggak tahu gitu. Ini harus kita awasi terus sehingga setiap ada pergerakan, perkembangan, aktivitasnya meningkat atau menurun itu kami koordinasi terus laporan ya dengan BPBD atau BNPB ya. Kemudian juga dengan pemerintah daerah setempat untuk mengantisipasi kira-kira kalau sampai terjadi skenario terburuk. Mungkin itu kali kira-kira ya. Oke, melanjutkan tadi Pak, terkait dengan koordinasi pembagian tugas dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait. Nah, kedudukan Badan Geologi ini sendiri seperti apa sih Pak? Mungkin biar teman-teman juga nggak salah lagi untuk melaporkan ke BNPB atau Badan Geologi apa gitu. Nah, itu yang sering kita dengar juga, Pak. Boleh dijelaskan Bapak? Baik, jadi penanganan atau kebencanaan itu ada 4 paling tidak ya. Yang pertama itu di awal melalui mitigasi, kemudian penanggulangan. Itu mitigasi itu sebelum kejadian, kemudian saat kejadian, ya, dan setelah kejadian. Nah, 3 ini dari hulu ke hilir ini nanti kami posisinya Badan Geologi itu ditempatkan di hulunya, jadi memitigasi. Jadi supaya nanti kita bisa mengetahui kira-kira intensitas bencana yang akan terjadi, kira-kira waktunya belum tidak akurat sih, tapi kira-kira kalau kondisi seperti ini skenario-nya harus apa nih. Jadi kami
di Badan Geologi itu memitigasi tugasnya ya, mengenali apa namanya potensi bahaya yang akan terjadi. Nah ini nanti yang kita koordinasikan dengan yang lebih hilir lagi ya di BPBD atau di BNPB, supaya data-data ini nanti menjadi skenario juga bagi mereka bagaimana nanti kalau terjadi untuk mengevakuasi warga dan sebagainya. Jadi apa singkat cerita, jadi kebijakan pemerintah sekarang ini kan terkait dengan penanggulangan bencana itu nanti lebih arahnya kepada apa preventif ya, memitigasi daripada menanggulangi gitu. Ini keuntungannya luar biasa gitu ya. Karena kalau kita tidak tahu dan itu terjadi bencana, terjadi misalnya gunung api meletus, kita tidak tahu gitu kan, itu nanti korbannya luar biasa banyak gitu. Oleh karena itu supaya ini bisa dihindari, maka mitigasinya harus akurat. Ini tugas Badan Geologi ini memitigasi, termasuk juga tadi bencana yang lain, longsor, apa namanya, gerakan tanah dan sebagainya, itu kita mitigasi juga. Dan ini supaya masyarakat terhindar dari korban jiwa dan korban hartanya. Demikian saya kira. Jadi iya, jelas ya Sobat Energi semuanya, kita fokus ke aksi mitigasinya kalau di Badan Geologi ini dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lainnya. Nah, kita akan memanggil salah satu penanya nih Pak, udah nggak sabar ingin bergabung dengan kita. Saya invite untuk masuk ke sini agar bisa bertanya langsung kepada Pak Agung maupun Pak Eko ya. Pasti Bapak udah kenal dengan Ibu ini. Dari tadi udah berisik. Iya. Di live chat ya, silakan Bang Gusti. Halo Bapak-Bapak semuanya, selamat siang Bapak-Bapak yang kece dan Mbak Ria yang cantik. Ini suaranya kedengaran nggak Mbak ya? Kedengaran. Selamat siang, Say. Sehat ya? Iya, sehat. Semoga Bapak-Bapak sehat ya Pak ya. Amin. Pak, terkait geologi, geologi nih Pak, dan Badan Geologi, ini buat Pak Agung sama Pak Eko juga. Indonesia kan punya banyak sumber daya yang melimpah ya Pak ya, mineral, batu bara, migas, dan lain-lainnya. Tapi yang sebenarnya menjadi unggulan saat ini apa sih Pak gitu? Dan beberapa cadangan kan kita tahu juga mulai menipis gitu. Lalu bagaimana menyiasatinya agar sumber daya dan cadangan yang kita miliki ini bisa bermanfaat untuk pasokan energi di Indonesia, seperti itu Pak. Gitu aja mungkin dari saya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Pak. Ini dulu ya. Agung, silakan. Ya Pak Agung, mangga Pak Agung, mangga Pak. Siap. Ini Gusti nih pertanyaannya memang nakal nih. Jadi, tentu ya ada Badan Geologi ini tugasnya adalah menginventarisir potensi sumber daya yang ada, maka kemudian nanti di ujungnya adalah bagaimana kita memanfaatkan penggunaannya. Sementara ini mungkin yang menjadi tulang punggung untuk penyediaan energi Indonesia dan memberikan manfaat lebih banyak adalah batu bara ya. Lebih dari 50% pemanfaatan batu bara untuk penyiapan energi kita. Nah, di samping nanti ada mineral ya. Tapi untuk saat ini kita bicara energi, batu bara saat ini menjadi penting. Tetapi sesuai dengan berkembangnya waktu, kita konsen terhadap masalah lingkungan, bahkan negara Eropa sudah agak sedikit membatasi untuk financial assistance pembangunan dari PLTU berbahan bakar batu bara. Nah, apa tantangan kita? Tentunya energi baru terbarukan menjadi tantangan kita ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin nanti Pak Eko akan menambahkan. Kita punya sumber daya rare earth element yang banyak. Rare earth element ini kita bisa manfaatkan sebagai sumber energi baru terbarukan, salah satunya. Dan juga kita punya nikel yang banyak, di mana kemudian nikel bisa kita manfaatkan untuk menjadi baterai tenaga mobil kendaraan bertenaga listrik. Nah, ini adalah energi kita ke depan. Dan Indonesia bisa memainkan role yang sangat penting dalam penyediaan energi baterai listrik, sehingga kemudian ke depan kita bisa lebih memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan, dan kita punya potensi yang sangat besar. Nanti tugasnya dari Pak Eko, kemudian Badan Geologi dalam hal ini menginventarisir berapa banyak sih rare earth element kita, dan sebagai catatan kita belum memanfaatkan rare earth element kita, dan potensi kita cukup banyak. Malaysia negara kecil, mereka menyediakan sekitar 2% dari rare earth element yang
dikonsumsi oleh dunia. Nah, Indonesia banyak. Nah, sekarang bagaimana nanti sisi pengusahanya sehingga rare earth element ini bisa menjadi tulang punggung energi baru terbarukan kita, termasuk tadi nikel. Nah, ini tugasnya Pak Kepala Badan Geologi, bagaimana menginventarisir pemanfaatan yang bisa dimanfaatkan dan mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Batu bara mungkin nanti kita akan manfaatkan untuk energi yang lain atau diolah menjadi energi bentuk lain seperti DME dan segala macam, sehingga industri lain bisa terbantu dari adanya sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya ini. Gitu kalau dari saya, Mbak. Nuklir nanti Mantap, dulu Pak, ya. mantap. Mungkin dari Pak Eko, Pak, Iya, silakan. itu tadi Pak Agung sudah jelas, saya kira Pak Agung ya. Saya nggak nambahin lagi kali. Cuma sedikit aja barangkali selain jadi selain tadi yang apa logam tanah jarang ya, logam tanah jarang itu yang disebut Pak Agung bahasa Inggrisnya logam tanah, bahasa Indonesia logam tanah jarang. Juga kita ada sebenarnya sumber energi lain ini ya, yang bersih, yang dikategorikan sebagai baru terbarukan EBT ya. Itu seperti panas bumi misalnya ya. Panas bumi juga kita juga terbesar kedua di dunia ini setelah Amerika potensi panas bumi. Tapi memang sampai saat ini apa namanya pemanfaatannya belum besar. Mungkin tidak sampai 10% lah ya. Oleh karena itu memang ke depan kita dorong supaya energi apa namanya panas bumi ini juga bisa berperan gitu ya. Apa namanya memasok apa energi nasional. Ini makanya Badan Geologi tahun ini dan tahun-tahun ke depan itu ditugaskan untuk melakukan apa namanya eksplorasi panas bumi ini, sehingga nanti diharapkan diketahui dengan pasti kira-kira sumber daya yang disandangkan dari apa namanya panas bumi tersebut. Sehingga nanti tarik investor untuk masuk mengusahakan ini untuk menyediakan energi listrik. Kemudian juga mungkin juga ada energi yang lain juga ya, ada energi air ya, apa dan surya ya. Ini semua Indonesia ini sangat kaya, jadi ya kita bagaimana nih nanti memanfaat ke depannya. Saya kira itu. Maria boleh nambahin dikit. Bagus, nanti ada souvenir dari kita ya, karena udah nambahin dikit boleh nggak? Ditunggu Mbak Ria souvenirnya. Maria boleh nambahin? Boleh, silakan Bapak. Ya, Mbak Gusti, tentu kita ke depan ingin memanfaatkan renewable energy yang ramah lingkungan. Tapi untuk saat ini tadi Pak Kabang menyampaikan panas bumi kita potensinya besar. Tetapi persoalannya saat ini masih harganya cukup tinggi, sehingga masih belum bisa kompetisi dengan PLTU yang berasal sumber energi primernya dari batu bara. Mudah-mudahan ke depan energi baru terbarukan bisa lebih murah lagi dengan berkembangnya teknologi. Insya Allah. Amin, amin. Juga regulasinya memang memihak kepada energi baru terbarukan, sehingga juga bisa dikembangkan pemanfaatannya yang kita punya rencana 23% di 2025 ini bisa terkejar. Gitu Mbak Gusti. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak Eko, Pak. Ya, bagus. Pak Agus. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Tadi kalau udah ngomongin soal sumber daya nih, apa sih peranan Badan Geologi, atau mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi bagian apa dari Badan Geologi yang kemudian mengurusi sumber daya yang ada di Indonesia ini, Pak Eko. Silakan. Baik, nah ini contoh misalnya ya, yang ada ini secara anu saja beberapa sumber daya yang sekarang diinventarisasi atau dieksplorasi oleh Badan Geologi itu. Pertama yang tadi yang tidak terbarukan energi fosil ya, migas misalnya. Migas ini ada di pusat survei geologi yang melakukan inventarisasi atau survei terkait dengan potensi migas yang ada di Indonesia ini. Jadi hasil survei, terutama survei ini di area-area yang terbuka ya, yang belum ada wilayah kerjanya. Nah ini nanti hasil survei ini berupa rekomendasi nanti kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Migas ya, nanti untuk oleh Direktorat Jenderal Migas ditawarkan sebagai wilayah kerja kepada para investor. Kemudian juga yang lain seperti energi fosil juga yang lain seperti batu bara tadi seperti Pak sampaikan, dengan potensi kita yang luar biasa besar, kita masih punya batu bara juga ya. Tinggal nanti mungkin tugas kami karena tadi
disyaratkan sekarang ramah lingkungan, mungkin kita ke depan mengkarakterisasi nih batu bara jenis batu baranya sehingga mungkin nanti bisa dimanfaatkan bukan sebagai batu bara dibakar begitu, tapi mungkin nanti ada modifikasi menjadi energi. Tidak tetap sama kita melakukan evaluasi survei untuk melihat potensinya, kemudian nanti rekomendasi wilayah kerja juga nanti akan kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Minerba. Demikian juga nanti untuk yang mineral. Jadi itu kemudian nanti yang panas bumi juga kami melakukan survei eksplorasi panas bumi ya 3G, geologi, geofisik, geokimia. Nah, ini mungkin teman-teman geologis yang hadir tahu nih. Ini yang hasilnya berupa nanti bahkan tahun ini kita akan melakukan pemboran juga nih mulai tahun ini, pemboran panas bumi, slim holes ya. Jadi diharapkan dengan adanya pemboran ini data yang kita hasilkan selama ini jadi lebih detail, lebih akurat sehingga nanti menarik para investor untuk masuk mengusahakan panas bumi gitu ya. Nah, ini sana dan ini nanti wilayah kerjanya rekomendasi wilayah kerja akan kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal EBTKI. Nah, jadi dalam hal kaitan dengan sumber daya ini kami mendukung 3 Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian SDM ini, Migas, Minerba, dan EBT, EBTKI ya. Saya kira itu, Mbak Ria. Iya, terima kasih Bapak. Oke, cukup jelas ya penjelasan dari Bapak-Bapak kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari kolom live chat dari Elisa 1107. Izin bertanya untuk para narasumber, apakah dari KSDM dan Badan Geologi ada pelatihan khusus untuk mitigasi bencana bagi masyarakat? Mungkin Pak Eko bisa menjelaskan, Pak. Ya. Nah, ini adalah bagian daripada sosialisasi ya, yang kami lakukan sebetulnya setiap tahun, baik yang langsung fisik ya, apalagi kalau saat ini sih lebih banyak melalui virtual kepada para pemangku kepentingan ya, baik BPBD maupun pemerintah daerah setempat ini yang areanya memang berpotensi terjadi. Jadi nanti juga dalam sosialisasi itu nanti disampaikan juga kira-kira potensi apa nih ya dari kan kami kan dalam rangka mitigasi itu kan menghasilkan peta-peta kawasan rawan bencana nih ya. Rawan bencana itu ada yang warna merah, dia rawan bencana tinggi, yang kuning, sedang, dan yang hijau rawan bencana rendah gitu ya, relatif aman. Kami sampaikan nanti. Saya kira untuk area yang bencana rendah dan sedang dan tinggi ini yang mana nih kira-kira yang ciri-cirinya yang akan menimbulkan katakanlah bencana ya, kalau misal gerakan tanah ya, longsor. Nah, ini mana ini kira-kira seperti apa ciri-ciri fisik di lapangan nanti yang kami informasikan kepada bukan nanti ya, artinya sudah diinformasikan dan akan terus diinformasikan sehingga para pemangku kepentingan di lokasi di wilayah yang memang kawasan rawan bencana tadi itu akan mengetahui dengan cepat ya, ini potensinya dengan kondisi geologi seperti ini, tanahnya begini gitu kan. Nah, ini dengan curah hujan, ditambah curah hujan nih, sangat penting nih, curah hujan ya. Apalagi saat ini kan curah hujan luar biasa nih, tinggi ya, akibat dari fenomena La Nina ini, seperti yang disampaikan BMKG, dengan curah hujan sangat tinggi, kombinasikan dan kondisi geologinya memang yang sudah rapuh begitu. Nah, ini ciri-ciri seperti ini nih yang akan nanti menimbulkan gerakan tanah, longsor atau banjir bandang. Itu yang kita sosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami nih ya kondisi seperti ini nanti akan bencana di lokasi ini dan sebagainya. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan menarik juga Pak, masih terkait kebencanaan ini saya panggil langsung. Dari tadi sudah nanya banyak juga. Mungkin bisa bergabung dengan kita, Vina Anggraini. Oh, belum bisa. Oke, kita sambil baca dulu aja. Izin bertanya, Bapak, Ibu, Danau Toba, saya dengar ada gunung aktif di dalam danau. Apakah itu benar, Bapak? Dan kalau benar, apakah ada hitungan estimasi kapan akan erupsi? Mohon penjelasannya. Boleh langsung dijawab, Bapak? Ya, memang Danau Toba ini kan sebetulnya kan kawah ya, sehingga terbentuk danau saat ini. Dalam sejarahnya pembentukan danau ini karena adanya erupsi gunung api ya, Gunung Toba dari Danau Toba. Nah, saat ini sih sejauh ini pemantauan kami di sana aktivitasnya minimalis ya,
dan apa namanya kawah tersebut. Sehingga mungkin ya saat ini relatif aman lah untuk sana. Mungkin saya kira itu. Oke Bapak, kita langsung invite ya teman dari Surabaya kayak tadi mau nanya-nanya juga terkait dengan hal ini. Ya, selamat bergabung Vina Anggraini. Aduh, adik cantik ini kayaknya masih mahasiswa ya. Dari mukanya imut-imut banget. Oke, boleh perkenalan dan bisa disampaikan pertanyaannya kepada bapak-bapak narasumber yang ada di sini. Selamat siang Mbak Ria, Pak Agung, dan Pak Eko. Di sini kenalkan saya Vina dari ITS dari Jawa Timur. Nah, berkaitan dengan ini ya Pak, aktivitas Gunung Sindoro di Jawa Tengah yang setahu saya itu sudah lama tidak aktif, tapi baru-baru ini ada catatan ada pergerakan. Nah, saya ingin bertanya Pak, untuk pergerakan gunung-gunung di Jawa Timur itu bagaimana? Apakah ada kemungkinan gunung-gunung yang tidak aktif di Jawa Timur itu juga akan terjadi pergerakan seperti adanya Gunung Sindoro itu? Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Jadi Sindoro maupun Sumbing ada yang nunggu nih, ada posnya yang mengamati itu. Memang kalau kunjungan saya kemarin itu relatif apa namanya stabil ya, stabil artinya aktivitasnya juga tidak ada peningkatan ya, biasa saja normal gitu, sehingga ya apa namanya aman saja gitu ya. Nah, tapi gini, kita ikuti apa yang disampaikan nanti oleh para pengamat di pos Gunung Api ya, karena kami juga dan kita semua saya kira belum bisa memastikan bagaimana ke depannya itu, ya kan? Ini fenomena alam. Gunung api ini juga sama dengan gempa bumi, sesuatu yang kita tidak bisa prediksi secara tepat kapan akan meletus dan sebagainya ya, atau kapan akan terjadi gempa, itu tidak ada yang teknologi yang saat ini bisa mencapai kita. Tapi kita mengamati nih, untuk terjadi letusan itu ada ciri-cirinya gitu, ada peningkatan aktivitas, kemudian gunungnya mekar gitu ya, pergerakan magma ke atas, itu bisa kita deteksi. Nah, kalau memang ini sudah ada tanda-tanda seperti itu, kemungkinan gitu satu saat akan ada erupsi. Cuma kapan tepatnya kita nggak tahu. Nah, untuk yang gunung-gunung sekarang yang kami amati seperti Gunung Sindoro kan juga relatif masih datar saja, masih normal ya, masih aktif. Kita lihat lah ya, mudah-mudahan saya kira masyarakat tidak perlu panik karena ada yang menunggu nih, ada yang menjaga gunung-gunung itu gitu ya. Ya nanti kita ikuti saja. Mana atau apa? Itu kira-kira, jangan khawatir, jangan panik ya, Mbak. Oke, mungkin Pak Agung mau menambahkan Pak terkait dengan gunung-gunung aktif namun yang belum masih tidur ya istilahnya. Silakan Pak Agung. Ya, menambahkan aja apa tadi yang dijelaskan Pak Kepala Badan, bahwa Badan Geologi melalui Direktorat Pusat Panologi dan Bencana Geologinya selalu melakukan pemantauan 24 jam. Insya Allah kalau misalnya dari aktivitas penting adalah masyarakat jangan mencari berita khususnya terkait dengan aktivitas gunung api dari sumber yang lain. Ada punya magma kok. Insya Allah real time kok informasinya. Ya Mbak ya, ikutin aja di webnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Insya Allah akurat, dan tugas kita Badan Geologi Vulkanologi adalah melindungi semua masyarakat dan harta bendanya dari kejadian bencana. Nanti akan kita singgung itu. Maksudnya harta benda ini gimana Pak Agung? Bentar. Maksudnya harta bendanya seperti apa Pak? Tadi melindungi segenap masyarakat dan harta benda itu. Maksudnya gimana Pak? Sebenarnya harta benda. Ya. Kalau boleh aku tambahin ya. Sementara ini kita masih beranggapan bahwa spend money untuk mitigasi itulah buang duit.
ya. Padahal kita keluarkan anggaran biaya untuk mitigasi itu adalah untuk melindungi aset kita, melindungi investasi kita, melindungi yang paling berharga adalah nyawa masyarakat sekitar. Nah, ini menjadi penting ke depan, bagaimana Badan Geologi bisa berperan dalam melindungi tadi aset, investasi, nyawa. Nah, karena ini menyangkut aset juga, investasi juga, mungkin ke depan kita mulai berpikir nih bagaimana kontribusi geologi, Badan Geologi terhadap investasi. Apakah kemudian kita bisa memberikan informasi yang ujung-ujungnya bisa kita melibatkan asuransi. Misal sebagai contoh, di puncak ya, banyak kan orang investasi bangun villa, hotel, dan segala macam. Tapi ternyata itu lokasinya di gerakan tanah, bisa longsor. Nah ini kan kaitannya sama insuran ya. Gunung Guntur lah. Gunung Guntur ini mungkin udah 100 tahun istirahat ya Pak ya. Sementara di bawahnya, kita lihat deh investasinya udah bangun hotel dan segala macam gitu. Nah, bagaimana kita juga berperan dalam melindungi itu? Mungkin nanti kita akan kerjasama sama insuran. Nah, ini peluang juga buat teman-teman geologis nih. Jadi apa namanya? Evaluator ya saat insuran mau kemudian menerima tawaran atau menawarkan asuransi terhadap satu investasi di wilayah yang memang rawan bencana gunung apinya. Jadi ada pekerjaan baru nih untuk teman-teman geologis bagaimana memverifikasi berapa besaran dari asuransi. Soalnya kalau kita lihat kan kalau orang bisa lari ya Pak ya, kalau harta benda itu kan mau dimitigasi maupun enggak, tetap dia tetap ada di situ, mau nggak mau memang akan terkena dari limbah. Contohnya gini deh, kan ya kita nggak tahu ya aktivitas, tapi Badan Geologi monitor. Besok meletus nih, yang di Cipanas, Gunung Guntur itu, yang hotel begitu banyak, mungkin ratusan miliar situ spend money-nya ya. Jadi juga bisa terlindungi dari sisi asuransinya. Dan yang tahu potensi bencananya adalah di tempatnya Pak Eko di Badan Geologi. Nah, informasi ini bisa kita kawinkan lah dengan teman-teman dari insuran. Kerjaan baru buat geologis nih. Oke, jelas ya Vina. Nanti jangan lupa install aplikasi Magma untuk mengetahui pergerakan yang paling baru dari gunung-gunung api yang ada di sekitarmu. Dan Badan Geologi juga punya sesuatu yang baru nih, nanti akan dijelaskan oleh Pak Eko sebentar lagi ya. Stay tune, jangan kemana-mana, tetap di sini. Sehat selalu ya, Vina. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ini tadi Pak, kita melanjutkan tentang aplikasi Magma. Nah, itu boleh dibahas atau diulas terkait dengan aplikasi itu sendiri, apa yang sudah diberikan dari aplikasi itu sebagai salah satu upaya mitigasi bagi masyarakat di daerah gunung berapi. Ya, mungkin Pak Eko. Oh, silakan baik. Bapak. Ya. Jadi ini adalah satu aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui aktivitas nih. Aktivitas gunung-gunung yang ada di Indonesia ini. Gunung-gunung aktif ya. Nah, dan ini Magma ini tersambung langsung ke pos-pos pengamat ya, sehingga begitu ada aktivitas di salah satu pos ini langsung dilaporkan. Jadi langsung melalui aplikasi itu, dan ini langsung di aplikasi ini karena mudah dibuka di aplikasi mobile HP ya, itu juga sehingga memudahkan masyarakat untuk tahu kondisi-kondisi gunung-gunung yang sedang aktif saat ini ya, terutama yang mungkin di area di lokasi-lokasi yang penduduknya cukup banyak. Ini penting untuk diketahui oleh masyarakat, juga bagi pemangku kepentingan lainnya, pengambil keputusan seperti teman-teman di pemerintah daerah maupun di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Ini untuk bisa langsung melakukan tindakan nih kalau memang khusus misalnya untuk gunung-gunung ya seperti Merapi kemarin ya, begitu statusnya dinaikkan dari level 2 ke level 3 ya, itu langsung teman-teman di bawah sudah yang di hilir maksud saya, pemerintah daerah dan BNPB langsung beraksi melakukan evakuasi terhadap warga yang ada di sekitar radius. Nah, ini kita udah ada radiusnya nih. Nah, ini pentingnya dari Magma juga udah dikeluarkan peringatan radius 5 kilo misalnya gitu ya. Nah, 5 kilo itu harus kosong. Karena jika satu saat gunungnya meletus, nah itu akan terdampak sampai radius 5 kilo itu. Oleh karena itu
Dengan radius bahaya itu harusnya kosong, tidak ada penduduk, sehingga nanti kalau memang betul-betul terjadi letusan, nah, insya Allah aman ya, terhindar, nggak ada karena nggak ada orang. Biasanya gini, gunung itu memang satu sisi tadi memang bahaya ya, tapi jangan lupa itu hasil erupsinya ternyata membawa berkah ya. Contoh misalnya ini yang sekarang keluar di Semeru kemarin sedang viral itu ya kan, apa itu lahar ya, lahar dingin, apa itu hujan gitu ya, itu laharnya masuk ke kali gitu kan. Nah itu laharnya itu menghasilkan itu ya kerikil, krakal dan sebagainya yang kan sifatnya ekonomis tuh, sehingga bisa ditambang dengan ya bisa menghasilkan uang. Nah kemudian di sisi lain untuk material-material yang lebih relatif lebih halus yang jatuh di sekitar gunung itu membuat tanahnya di sana makin subur ya. Dan makanya kalau kita ke Sinabung, ya, saya kemarin ke Sinabung tempat itu, di sekitar Sinabung itu luar biasa tuh pertaniannya, waduh luas subur betul, buah-buahan, sehingga betul-betul menghasilkan bahan-bahan sayuran untuk penduduk yang ini bisa dimanfaatkan nanti dijual di pasar gitu ya, yang menambah income penduduk. Jadi semua ada sisi goods and bads, itu biasa ya. Tinggal kita bagaimana memanage-nya gitu. Benar Bapak. Kalau tadi kan soal mitigasi untuk gunung berapi Pak. Kalau untuk pergerakan tanah apakah juga dipantau oleh magma seperti itu atau dilaporkan kemana Pak dari Badan Geologi? Betul. Jadi di magma itu bukan hanya gunung api, bencana gunung api, tapi juga semua bencana kegeologian ya yang kita pantau, termasuk tadi ada gerakan tanah ya. Gerakan tanah itu ada banjir, ada longsor, ada banjir bandang, juga termasuk gempa bumi. Gempa bumi juga ada juga di situ bukan magnitudenya gempa itu kan BMKG ya, tapi efek daripada gempanya itu kami lakukan juga di situ. Jadi gitu kira-kira. Oke. Ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Yang soal dari Elisa. Lagi Pak Agung dan Pak Kaban beberapa tahun ini sering terdengar isu tentang megatrash. Mohon bisakah dijelaskan terkait hal tersebut gitu? Waduh, emang ini sering ya Pak ya? Ada apakah kita itu ada di daerah itu atau gimana gitu? Bahkan sempat mencuat beberapa waktu lalu. Boleh silakan Pak Kaban. Ya terima kasih itu gini. Jadi informasi atau data-data geologian itu bukan dimaksudkan untuk membuat orang panik ya, bukan gitu. Tapi bagaimana kita bisa mensikapi fenomena yang secara geologi memang harus terjadi begitu ya. Nah, kita bisa menyikapi sehingga kalau kita tahu fenomena itu, insya Allah kita hidup aman, bisa terhindar gitu kan. Kita tahu nih, seperti sekarang ini misalnya kayak sekarang kan kita lagi pandemi COVID nih. Nah, kita tahu cara menghindarinya kan, 3T atau 5M tadi ya, pakai 5M ya. Masker, cuci tangan, dan sebagainya. Insya Allah kalau kita terapkan itu karena kita sudah tahu, insya Allah kita bisa terhindar dari pandemi. Demikian juga untuk bencana geologi, ya, seperti megatrust tadi sebetulnya kita nggak bisa menghindari itu, satu saat mungkin akan terjadi ya, karena tadi interaksi 3 lempeng utama tadi ya, karena lempeng-lempeng saling bergeser, saling bergerak, menciptakan itu tadi getaran-getaran tadi. Nah getaran itu untuk skala bumi seperti kita ini kita kenal dengan gempa tadi ya, gempa-gempa itu. Nah kalau kita di Badan Geologi itu melakukan pemetaan terkait dengan kawasan rawan bencana. Salah satunya bencana gempa. Jadi dengan peta kawasan rawan bencana gempa tadi kita tahu nih daerah-daerah mana yang akan parah kalau kena getaran, kalau kena gempa gitu ya. Itu sudah kita petakan gitu. Sehingga kalau masyarakat tahu lokasi mana yang parah, yang nggak parah, nggak bisa tahu nih. Wah, ini lokasi ini parah nih. Kalau itu jangan tinggal di sini nih. Atau misalnya kalau mau tinggal di sini, ya kita harus bikin bangunan yang strukturnya atau teknologinya tahan terhadap gempa yang akan mengguncang gitu ya. Nah, jadi kalau gempanya sendiri, yang megatrust itu kan akibat tumbukan lempeng dari Indo-Australia dengan Asia ya di utara itu, yang tadi saya sebutkan. Itu kita nggak bisa nahan ya. Itu karena itu secara alamiah bergerak terus. Nah, yang bisa kita tahan adalah bagi kita bisa hindari adalah akibat daripada gempa itu. Kalau gempanya kita memang sudah terjadi, gunung api meletus, kita nggak bisa tahan nih. Nggak bisa, wah jangan meletus dong, kita gimana caranya? Nggak bisa. Tetapi bagaimana kita bisa menghindar dari bahaya akibat letusan itu. Gempa itu tidak akan membunuh orang secara langsung ya megatrust sekalipun. Tapi yang membunuh itu misalnya
ketiban bangunannya gitu ya. Atau mungkin tanah di sekitar itu karena suram terus longsor menimpa rumah yang ada orangnya. Nah, itu yang bisa membunuhnya gitu. Kira-kira gitu. Iya, Pak Agung nih yang tugasnya menenangkan masyarakat dengan Iya. rilis-rilisnya. Gimana Pak Agung? Ya, tadi disampaikan Pak Eko, saya pikir udah lengkap semuanya. Tadi di awal kita harus memanfaatkan informasi terkait kegeologian agar kita dapat hidup berdampingan. Termasuk tadi potensi bencananya. Itu kan informasi geologi yang ada. Nah, kembali lagi terkait dengan informasi bencana geologi atau apapun itu, tolong cari informasi dari lembaga instansi pemerintah yang memang bertanggung jawab terhadap satu masalah. Contoh tadi kebencanaan, bencana geologi, gunung api, ya monggo carinya ke teman-teman dari Badan Geologi, dalam hal ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Jadi tolong disaring dalam era medsos dan informasi yang sangat banyak ini, siapapun bisa bikin berita, dan banyak juga orang yang memanfaatkan untuk menciptakan kondisi panik, kondisi chaos. Jadi kembali lagi tolong cari informasi dari instansi pemerintah yang resmi. Itu aja Mbak. Dan jangan khawatir, Badan Geologi membantu menjaga. Cuma satu lagi informasi penting, bahwa Badan Geologi hanya bisa melakukan identifikasi, inventarisasi wilayah-wilayah yang mana saja yang rawan gempa, tapi kita tidak bisa memprediksi kapan gempa itu akan terjadi. Itu tolong juga dicatat, jangan sampai kemudian Badan Geologi kok tahu, tapi kok nggak tahu kapan terjadinya gempa. Negara manapun, saintis manapun masih belum bisa memprediksi kapan gempa terjadi. Kalau gunung api masih bisa, walaupun memang terjadinya kapan masih belum bisa precise, tapi kita bisa mengetahui saat aktivitas gunung api meningkat dari gempa vulkaniknya, atau bahkan misalnya gempa tektoniknya, ada kimianya, itu akan meningkat jauh. Jadi untuk gunung api lebih mudah untuk memprediksi kapan itu akan meletus. Tapi untuk gempa bumi dan gerakan tanah masih nggak bisa diprediksi. Mungkin nanti saya akan juga bicara terkait dengan peralatan kalau boleh, termasuk peralatan dari bagaimana kita mitigasi gerakan tanah. Karena kenapa? Kalau gunung api kita udah canggih Pak. Badan Geologi mungkin salah satu institusi terbaik untuk monitoring aktivitas gunung api. Tapi gerakan tanah kita yang Indonesia sangat luas ini, korbannya jauh lebih banyak dari akibat letusan gunung api Pak. Mungkin ini penting juga ke depan bagaimana teman-teman semua menyikapi saat kita tinggal di wilayah rawan bencana gerakan tanah. Masuk kemarin terakhir di mana? Puncak ya? Itu Mbak, Ya, makasih. Iya, di Bogor. Oke, ini ada dari tadi nih Pak, ada salah satu penanya yang aktif banget nih. Saya juga mau coba invite nih. Siapakah beliau ya? Siapakah dia? Ini Elsa, silakan bergabung. Apakah sudah masuk? Iya. Salah satu relawan, saya nggak tahu nih di gunung apa relawannya. Apakah sudah bisa masuk? Elisa? Ya, silakan. Halo. Tampaknya gangguan ya, agak nggak bisa masuk. Apa sudah? Oh, udah. Ya, silakan. Iya, silakan untuk mengenalkan diri kepada para narasumber dan juga semua sobat energi, Mbak Eli, silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Kebetulan saya di relawan Pak, jadi banyak isu-isu di relawan itu hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Apalagi laporan-laporan di grup relawan itu banyak banget ya, berseliweran. Kadang informasi A belum tentu masuk informasi B gitu. Dan saat ini di grup relawan itu banyak informasi tentang pergerakan tanah, laporan-laporannya. Jadi kita pun masih bingung sebagai relawan, ingin menolong tapi takutnya malah kejadian kayak di Sumedang itu gitu. Harapannya sih
eh, kami sebagai relawan bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat karena kan keterbatasan dari pemerintah itu untuk sosialisasi itu sangat sulit juga ya. Eh, dan benar-benar kita tuh ingin kerjasama aja dengan pemerintah agar masyarakat pun tahu untuk mitigasi bencana, terutama di tempat-tempat yang rawan bencana. Itu aja sih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Elsha, tetap di sini dulu ya. Mbak Elsha, relawan gimana kalau boleh tahu? Saya di Bogor, tapi Jabodetabek sih untuk aksesnya semuanya saya di Bogor. Saya biasanya udah bergabung di Potensi SAR Basarnas, sama suami juga kebetulan sama-sama relawan. Luar biasa ini. Silakan Pak Eko Pak, ditanggapi dari Pak, simpang siurnya yang tadi ya. ya. Ini Pak Agung kali ini, porsinya Pak Agung dah. Kayaknya lebih pas nih kalau Pak Agung nih. Mangga Pak Agung, mangga. Oh, aku yang harus Tidak, jawab. Pak Agung dulu. Pak Agung dulu lah. Oke. Boleh. Pak Agung dulu, Baik, silakan ya. Pak Agung. Tapi sebetulnya kan ini dari Badan Geologi. Tentunya dengan teknologi yang makin maju, penyebarluasan informasi, bagaimana mitigasi terkait dengan gerakan tanah kita bisa lakukan melalui pemanfaatan teknologi kita, tapi tentunya juga dari Badan Geologi bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan pengetahuan secara langsung kepada teman-teman, khususnya pemerintah daerah ya. Tadi saya ingin menyinggung terkait dengan gerakan tanah ini, ya. Badan Geologi saya yakin dengan luasnya Indonesia ini tidak mungkin bisa mengcover seluruh wilayah Republik Indonesia, apalagi gerakan tanah ribuan. Gerakan tanah itu ribuan. Nah, saya sebetulnya agak berpikir nih Pak Kepala Badan, mungkin kita bisa diskusikan. Gerakan tanah ini kan begitu banyak kan, dan korbannya jauh lebih banyak dari akibat letusan gunung api. Kemarin di Sumedang aja kita menyedihkan saudara-saudara kita kena, terus kemudian ada yang menolong juga, kemudian juga kena ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Iya, Nah, iya banyak banget relawan-relawan yang kena. gerakan tanah ini sangat rendah ya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat, dan tentunya peran Badan Geologi yang ahli-ahlinya bisa memberikan informasi terkait kebencanaan gerakan tanah ini. Apa yang bisa dilakukan? Saya pikir ada koordinasi juga sinergi dengan pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah punya pengetahuan yang cukup terhadap wilayahnya, bahwa wilayahnya itu rawan bencana gerakan tanah. Bagaimana menyikapinya, apa yang harus kemudian dilakukan, termasuk pada saat terjadi bagaimana kita membantu relawan-relawan itu untuk dapat mengetahui apa yang akan terjadi nih kalau saya nolong, gitu kan ya. Gitu kan ya. Nah, mungkin itu yang harus kita lakukan, sosialisasi, selain juga menggunakan media sosial yang sudah kita manfaatkan saat ini, kita juga bisa langsung koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang menarik sebetulnya ini Pak Kepala Badan, kalau kita tidak bisa melakukan mitigasi terhadap gerakan tanah, bagaimana kalau kita kemudian ke depan melibatkan sektor swasta? Bagi contoh, extension meter yang bisa mengetahui adanya gerakan tanah atau tidak, kita serahkan ke pihak swasta misalnya. Misalnya pemerintah daerah nih, oh daerah saya rawan bencana gerakan tanah. Bagaimana kita mantaunya? Tentunya ada alatnya ya Pak ya. Salah satunya mungkin extension meter. Nah, pemerintah pusat nggak akan mampu untuk melakukan itu semua. Mungkin juga pemerintah daerah. Nah, salah satu solusi mungkin kita kemarin diskusi sama UNDP, sama Mas Devi dari vulkanologi, bagaimana kemudian ke depan kita melibatkan private sector terkait dengan penanganan bencana ini. Sebagai contoh misalnya ada penyedia alat untuk extension meter, memantau gerakan tanah, ya kita libatkan. Nah, yang menjadi penting bahwa bagaimana pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat bisa memakai penyedia jasa alat-alat untuk pantauan kebencanaan ini bisa masuk. Nah, ini dari sisi regulasi tentunya harus kita bantu, jangan sampai kemudian kita niatnya baik tapi dikriminalisasi karena salah administrasi. Demikian juga sama dengan masalah gunung api Pak. Kita punya 129 dan mungkin boleh jujur ya, alat-alatnya masih belum lengkap secara ideal ya, bahwa satu gunung misalnya seismografnya harus 4. Nah, Malah suka dijadiin jamuran Pak. Gunung api aktif kita bertempat jamuran ya. Kalau boleh jujur, Iya sering diambil sama warga waktu itu, waktu di Punten Pak di Salah. Pernah waktu itu alat
eh, penanda gempa bumi itu sama warga malah dijadikan jemuran gitu. Sama kadang ada pendaki-pendaki yang iseng, susah juga sih yang hal-hal seperti itu yang diedukasinya gitu. Ya nggak Saya apa-apa kalau musuhnya banyak Pak kalau di pencinta alam. ya, padahal itu untuk melindungi kita ya. Kalau jadiin jemuran masih bagus lah, bermanfaat, baju kering, jangan dicuri aja. Nah, kembali lagi, termasuk juga alat seismograf ya Pak. Seismograf kan pasti proses pengadaan barang yang lama, sementara kan gunung nggak bisa nunggu, harus dipantau. Nah, mungkin kita bisa berpikir ke depan bagaimana peran swasta untuk dapat masuk. Jadi kemarin kita diskusi sama Mas Dev tuh, kalau di luar negeri ada private sector yang khusus menyewakan alat-alat untuk pantau gunung api. Jadi teman-teman dari vulkanologi nggak usah lagi mikirin baterainya dicuri, seismografnya di atas, dibiarin tuh oleh pihak ketiga gitu. Jadi teman-teman dari Badan Geologi ini konsennya terhadap saintifik aja, data yang diterima dan dihasilkan oleh teman-teman penyedia jasa itu akan diperiksa oleh teman-teman atau dievaluasi oleh teman-teman Badan Geologi. Jadi Badan Geologi urusan saintifiknya aja, urusan pengadaan, urusan alatnya biarin orang lain. Tapi kembali lagi regulasinya yang harus juga kita bantu Pak. Tadi termasuk yang gerakan tanah tadi ya. Kalau Pemda bisa kemudian meminta pihak ketiga menyediakan alat-alat ekstensiometer atau apapun untuk pengamatan gerakan tanah, mungkin akan lebih mudah pemerintah daerah hanya kemudian konsentrasi terhadap penyediaan anggarannya sama bagaimana kalau itu terjadi evakuasi dan segala macamnya. Itu aja mungkin dari saya, termasuk mungkin buat Pak Kepala Badan nih diskusi ke depan, biar teman-teman konsentrasi saintifiknya aja Pak. Iya, siap. Nggak ngurusin Pak, administrasi ada pengadaan silakan. sesuatu yang bermasalah. Ya. Silakan Pak Eko. Terima kasih Kalau Pak. ada Tadi Pak tambahan. Agung sudah lengkap dan usulan-usulannya sudah bagus ya. Saya kira nanti kami diskusikan internal ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Jadi wilayah Indonesia yang luas dengan kemampuan jangkauan Badan Geologi yang terbatas ini mudah-mudahan semua bisa tercover sehingga aman semuanya. Nah, ini terkait dengan berita, memang sih kadang-kadang saya juga nggak ngerti ya. Ini saya juga di grup-grup itu juga suka ada nih, misalnya kejadian ini banjir kemarin ya. Itu yang diupload itu gambarnya mungkin atau videonya mungkin yang terjadi berapa puluh tahun, berapa tahun yang lalu, bukan saat itu yang sedang parah-parahnya gitu ya. Jadi membuat orang panik gitu. Kadang-kadang ada yang senang begitu ya. Nah, karena itu saya kira tadi anjuran Pak Agung tepat supaya nanti melihat mendapatkan berita atau mengakses berita dari lembaga yang saja yang memang kompeten ya, yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani masalah kebencanaan. Misalnya untuk gunung api ya ke Badan Geologi, ke Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana lewat magma dan jadi mungkin itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Baria minta ini tambahannya aja untuk Pak Agung sama Pak Eko. Barangkali nanti kalau kita ada acara untuk kerelawanan, untuk pelatihan, bisa diundangkah atau bagaimana gitu untuk Pak Eko untuk bersedia, memberikan Pak Eko. materi. Pak Eko udah bersedia. Siap. Iya. Silakan Pak Yosya, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Oke, makasih. Assalamualaikum. Salam Sama-sama. teman-teman relawannya. Siap. Salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh. Oke, luar biasa ya Pak ya, tadi seru teman-teman, memang nggak hanya kita yang bergerak, tapi juga teman-teman dari pecinta alam, relawan, semuanya turut bergerak. Apalagi kalau udah menyangkut aksi mitigasi ini. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih Pak. Katanya ada yang baru nih dari Badan Geologi terkait dengan informasi kebencanaan. Sedang digagas suatu dengan Kominfo, bersama Kominfo. Apa itu Pak? Nah, ini sih anunya Pak Agung ini juga nih. Ini perannya Pak Agung yang besar nih di Biro Klik nih. Jadi bocorannya sedikit boleh Pak Kabat ya. Ini. Jadi kami kan bekerja sama nih Pak Agung yang dorong-dorong ya supaya kita dalam hal untuk menyiarkan atau membroadcast berita terkait dengan informasi kebencanaan gitu ya. Jadi ya ini sebagai contoh mungkin kerjasama ini harusnya segera ditandatangani ya, tapi kelihatannya masih ada halangan, tapi dalam waktu dekatnya akan ditandatangani, yaitu berupa SMS blast gitu ya. SMS blast dari yang nanti akan dikelola oleh beberapa operator SMS ini. Nanti kalau misalnya ada informasi bencana dari
dari ini dari di apa di salah satu pos kita gitu ya. Karena misalnya salah satu gunung gitu ya, gunung A yang akan segera apa misalnya aktivitas meningkat dan akan ada luncuran atau ada erupsi dan sebagainya. Nah, ini yang tinggal dioperasikan SMS itu sehingga nanti masyarakat di radius bahaya itu di daerah bahaya itu bisa segera tahu, bisa segera menerima SMS itu otomatis. Nah, gitu. Mungkin gitu ya Pak Agung ya, kelihatannya kira-kira seperti itu sehingga bisa segera bersiap-siap untuk katakanlah evakuasi dan apa namanya kegiatan preventif lainnya. Silakan Pak Agung barangkali lebih jelas. Ya, jadi makasih Pak Kaban. Jadi menambahkan saja, jadi kemarin kita sudah bicara dengan teman-teman dari Kominfo ya, bagaimana kita bisa menyebar luaskan informasi secepat mungkin real time, khususnya terkait dengan berita-berita atau informasi kebencanaan yang pada intinya adalah melindungi seluruh masyarakat kita dari adanya bencana geologi. Nah, tujuannya adalah bagaimana melindungi masyarakat sesegera mungkin dengan memberikan informasi secepat mungkin, real time kalau tidak. Nah, dengan adanya MOU ini kita bisa berharap ke depan informasi kebencanaan bisa langsung diterima oleh seluruh masyarakat di sekitar daerah bencana tersebut khususnya gitu. Jadi kita minimalisir korban-korban dari adanya bencana geologi. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat untuk Badan Geologi. Kemenko juga bantu kita banyak sehingga informasinya bisa cepat langsung masyarakat. Masyarakat bisa lebih aware dari awal. Jadi sama-sama menguntungkan. Insya Allah juga yang terlindungi adalah masyarakat kita. Itu Mbak Ria. Oke, jadi tunggu ya Dari tanda teman-teman akan tangan segera Pak Menteri. di-launching. Wah, mantap. Akan segera di-launching. Nah, ini Nunggu dari terakhir nih Pak. Kemenko. Aduh, kita masih mencoba join. Dari tadi juga udah nanya ini dari Mas Rio nih. Tapi nggak bisa join nih Pak. Kayaknya keluar lagi. Oke. Saya bacain aja ya Pak ya. Pertanyaannya ini pertanyaan pamungkas kayaknya. Nah, Pak Kepala Badan, bagaimana terkait dengan peranan dari Badan Geologi sendiri untuk mengejar target produksi 1 juta barel? Yang paling krusial dalam waktu dekat akan dilakukan apa aja? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Wah, ini pamungkas banget ini pertanyaannya. Pamungkas dan berat ini. Ya mungkin gini, karena ini dijawab secara ini saja, secara umum dan yang apa namanya mudah dipahami. Jadi program untuk apa namanya peningkatan produksi 1 juta barrel per hari di 2030 itu ya 2030, nggak lama lagi tuh 2030, kita 2021 ya, kira-kira 9 tahun lagi. Nah, ada 4 langkah sebetulnya. Salah satu langkah adalah terkait dengan eksplorasi ya, peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan apa namanya cadangan-cadangan baru. Inilah yang peran Badan Geologi di sini, bagaimana kita melakukan survei eksplorasi khusus di seluruh negara kita yang green area ini untuk bisa menemukan potensi baru yang nanti bisa ditindaklanjut apa namanya oleh para operator dan ini perusahaan minyak untuk dibor ya. Jadi sebetulnya detailnya banyak nih detailnya, tapi intinya kita tidak bekerja sendiri. Jadi Badan Geologi ini untuk memudahkan ini bisa tercapai itu berintegrasi dengan atau berkolaborasi dengan unit lain ya. Kami dari Dirjen Migas juga iya, dari Badan Litbang, kemudian dari SKK Migas. Kita bersama-sama nih bersatu bagaimana dalam waktu dekat ini kita bisa mengidentifikasi lokasi-lokasi yang potensi gitu ya, yang menarik sehingga ini nanti bisa tindak lanjut diambil oleh para investor untuk menjadikan wilayah kerja, kemudian dilanjutkan untuk ekspor pemboran dan sebagainya sehingga bisa ditemukan cadangan. Jadi mungkin kita kira-kira itulah secara gambaran umumnya sih. Tentu ada detail-detail di dalamnya yang agak lama kalau dijelaskan. Tapi kira-kira seperti itulah. Jadi kami di Badan Geologi bertugas di dalam hal penemuan untuk sumber-sumber daya atau cadangan baru dari migas. Mungkin itu. Ya, untuk ini Mas Rio HP-nya jadul Pak, jadi nggak bisa join. Kalau misalkan dia join, pasti nggak akan puas dan bakal ngejar terus ya Pak. Iya. Jadi ada untungnya. Nanti gini, kalau memang mau jelas nanti bisa datang ke kantor.
Badan Geologi Tuh, boleh bisa datang silakan ke atau kantor iya ketemu atau Pak Kaban langsung iya ya Pak ya. Di atau ini Gatot iya Subroto iya juga bisa tuh Mas bisa Rio. iya iya Jadi demikian tadi kita tidak terasa ya sudah 1 jam lebih nih Pak kita Hmm. berbicara kemudian ngobrolin ngaboba gitu ya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk posting acara ini dalam IG Story, nanti akan ada souvenir menarik dari Kementerian SDM dan juga Badan Geologi. Dikirim boba tadi kata Pak Eko ya. Dari Iya Badan Geologi buat teman-teman yang iya dengan postingan terkece. Pak Agung katanya Mas Rio mau boba juga. Mau boba atau HP gitu. Mas Rio Pak. Oh oke. Ini ya mau pendapat Pak Agung juga dari Mas Rio Pak terkait dengan 1 juta barel tadi. Ini Terakhir ya, cukup ini dari Pak Kaban. penutup banget. Rio diskusinya nanti aja ke kantor dari Pak Kaban. Oke Mas Rio ditunggu di kantor ya sama Pak Agung. Dan terakhir nih Pak untuk sebagai penutup terkait dengan info kebencanaan maupun aktivitas dari Badan Geologi lainnya, apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada Sobat Energi maupun kepada seluruh masyarakat Indonesia? Mungkin Pak Agung dulu pesannya. enggak Pak Agung. Baik, makasih Pak Kaban. Jadi tentunya Badan Geologi sebagai urusannya hulu bidang hulu Kementerian SDM berkewajiban mencoba menginventarisir semua sumber daya komoditi, sumber daya geologi kita, mineral, batu bara. Yang paling penting ke depan adalah bagaimana memaksimalkan data kita terkait dengan rare elemen, karena rare elemen menjadi penting energi buat masa depan kita, dan masih sampai saat ini masih belum dikelola dengan baik. Jadi tugas Badan Geologi bagaimana menginventarisir rare elemen yang kemudian nanti diserahkan ke teman-teman dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, bagaimana proses pengusahaannya. Karena ini strategis kalau menurut saya, masuk nikel dan segala macam juga ya. Bagaimana kita mensupport dari kendaraan listrik kita ke depan. Terkait dengan kebencanaan, saya pikir untuk gunung api kita sudah sangat maksimal. Nah, mungkin untuk gerakan tanah karena wilayah Indonesia ini sebegitu luas, tidak mungkin juga Badan Geologi menangani sendiri. Jadi koordinasi sama sinergi dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Dan kemudian bagaimana kita memikirkan ke depan, kalau saya pribadi, private sector bisa ikut andil di dalam melindungi diri sendiri dan asetnya terhadap bencana geologi. Bagaimana mereka bisa berkontribusi baik alat atau private sector yang menyewakan jasa, termasuk monitoring gunung apinya Pak. Yang di depan juga bagaimana kita Badan Geologi berperan dalam melindungi aset daripada investor-investor selain masyarakat dengan harta bendanya, tapi investor juga jadi penting. Gunung Guntur misalnya tadi banyak hotel yang mewah. Bagaimana kita Badan Geologi memberikan informasi, memberikan rujukan terhadap perusahaan insuran sehingga dua belah pihak mendapatkan keuntungan daripada adanya potensi bencana geologi, tapi juga harus tetap bisa mengembangkan investasi di wilayah bencana tersebut. Saya pikir itu peran Badan Geologi menjadi penting. Tadi ada pertanyaan kayaknya dari teman-teman, BGN gimana Pak Kaban? Apakah bisa seperti USGS, United States Geological Survey? Nah ini PR kita ke depan, karena Badan Geologi tidak hanya melayani Kementerian SDM, tapi Badan Geologi melayani hampir seluruh kelembagaan ya. Nah ini menjadi sangat penting ke depan, bagaimana apakah Badan Geologi bisa jadi BGN, Badan Geologi Nasional. BGN kan sebenarnya satu level sama USGS ya. Mungkin ini menjadi PR kita, kalau nggak salah naskah akademiknya sudah kita bikin, tinggal diterusin aja, tinggal keinginan dari pemerintah seperti apa, saya pikir itu. Dan itu akan menjadi top kalau menjadi Badan Geologi Nasional Pak Kaban. Itu aja. Luar biasa. Right. Amin. Ya, amin. Dan sebagai penutup, amin. Sebagai penutup dari Pak Kaban, pesan, kesan, dan juga statement penutupnya, silakan Bapak. Ya, tadi yang disampaikan Pak Agung saya kira sudah lengkap ya. Jadi begini bagi Sobat Energi, wilayah Indonesia yang sangat luas ya, sulit kalau hanya mengandalkan kepada satu lembaga saja seperti Badan Geologi. Kita perlu bersinergi untuk membangun kegeologian ini. Nah, jadi mohon ini kami minta juga kepada sobat-sobat energi agar peduli juga nih ya, peduli terhadap
kondisi khususnya kondisi kegeologian nih di tanah air. Nah, barangkali tadi kalau misalnya di daerahnya menemukan ada potensi akan longsor misalnya ya yang akan nanti menelan korban. Nah, itu juga bisa juga itu kita informasikan kepada teman-teman di di Badan Geologi ya. Kita bertindak bergerak untuk memberikan saran, rekomendasi dan sebagainya. Ya. Nah, terus kemudian juga kalau misalnya di daerah nanti katakanlah di Kalimantan nih ada yang menemukan di sana ada penemukan ada rembesan migas misalnya, ya rembesan minyak atau ada potensi mineral apa gitu. Nah ini bisa juga diinformasikan kepada kami. Yang kemungkinan kami belum pernah ke sana juga, belum sempat ke sana. Ya belum sempat ya karena kan wilayahnya sangat luas Indonesia ini ya. Nah, nanti bisa kami tindak lanjuti. Jadi kepedulian itu saya kira penting buat Sobat Energi untuk kita sama-sama membangun negara ini dari sisi kegeologian. Mudah-mudahan. Nah, yang kedua, mari kita hidup harmonis nih. Hidup harmonis dengan kondisi kita saat ini yang kita ketahui ya sudah given ya, artinya ya memang sudah seperti inilah negara kita ini. Jadi kita harus bisa menerima dan harus bisa menyeimbangkan antara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kita dengan potensi bahaya yang memang ada juga di kita gitu. Jadi ini harus kita seimbangkan hidup dengan harmoni sehingga mudah-mudahan ya nanti kita hidup di negara kita ini dengan aman gitu ya dari sisi geologinya. Mungkin demikian saya kira. Terima kasih. Iya, super sekali ya dari kedua bapak kita, geologis kebanggaan Kementerian ESDM. Kalau saya hanya bisa mengutip dari Louis Agassiz, seorang biologis dan sekaligus juga geologis berkebangsaan Swiss. Dunia ini adalah puzzle-nya para geologis. Jadi kalau mau lebih tahu bagaimana menyusun persoalan dunia ini, silakan bergabung dengan para geologis, berteman dengan para geologis, atau menikahlah dengan geologis. Demikian Sobat Energi perbincangan kita pada Ngaboba kali ini. Sampai ketemu pada IG Live selanjutnya. Dan salam energi. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Pak Agung, Pak Eko. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya Pak. Ya, terima kasih. Ini masih banyak yang belum dijawab nih Pak. Udah luar biasa banyak sekali antusiasmenya. Pak ada narasumbernya keren-keren, subhanallah. Siapa dulu dong. Baik, nuhun Pak Agung, nuhun pisan ya. Iya Pak. Mbak Ria, terima kasih. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Eko, Pak Agung. Sampai ketemu lagi.